Halo Sobat Damai, salam Pancasila. Senang sekali rasanya saya Didin Syaidin hadir menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Intoleransi menjadi salah satu ancaman dalam dunia pendidikan. Intoleransi tidak jarang berujung kepada aksi perundungan atau bullying yang menyebabkan trauma bagi para korbannya. Menurut survei Setara Institut, jumlah pelajar yang intoleran aktif meningkat dari 2,4% menjadi 5,6%. Sementara itu, jumlah pelajar yang terpapar juga meningkat dari 0,3% menjadi 0,6%. Survei ini dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2023 dengan melibatkan 947 pelajar, baik laki-laki maupun perempuan dari wilayah Bandung, Bogor, Surabaya, Surakarta, dan Padang. Ibaratkan pohon, intoleransi ini merupakan akar dari terorisme. Jika intoleransi ini tumbuh di tanah yang subur, di lingkungan yang mendukung, maka bisa berbuah menjadi suatu tindakan atau aksi kekerasan. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar intoleransi ini tidak menjadi tren dan tidak tumbuh subur di tengah generasi muda? Untuk membahas itu semua, saat ini saya sudah bersama Dr. Andik Matulesi. Beliau adalah seorang psikolog sekaligus dosen yang saat ini terpilih sebagai Ketua Himpunan Psikologi Indonesia sampai tahun 2026 nanti, dan yang paling penting beliau juga adalah anggota kelompok ahli BNPT bidang psikologi. Selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat datang. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Pak, bahwa anak-anak dan dunia terorisme memang ternyata sebelum sampai kepada titik terorisme itu sendiri diawali dengan intoleransi anak-anak atau pelajar generasi muda. Nah, mengawali pertemuan ini mungkin saya memulainya dengan pertanyaan, apa itu toleransi menurut Pak Andik sendiri, Pak? Iya. Toleransi itu kan sebenarnya menghargai perbedaan ya. Karena kalau kita lihat di Indonesia sendiri itu kan sangat beragam dari sisi suku, etnis, agama gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia itu sangat bervariasi, sangat beragam, sehingga membutuhkan kemampuan untuk menghormati dan menghargai keberagaman tadi. Salah satunya misalnya empati terhadap apa yang dilakukan orang lain gitu ya. Oh, iya. Dan juga pada saat kita menghargai perbedaan, menghargai keberagaman, maka kita pun akan mampu bersikap sesuai dengan apa yang dilakukan orang lain gitu. Misalnya gini, pada saat kita merasa bahwa kelompok saya lebih hebat, maka akan memandang kelompok lain itu tidak hebat, kelompok lain itu jelek, kelompok lain itu buruk gitu. Padahal sebenarnya kan kita harus menghargai bahwa kita tidak boleh melihat hal yang ada di dalam kelompok lain itu berdasarkan pada pandangan kita, nilai-nilai kita. Kita juga harus menghormati nilai-nilai yang diyakini oleh kelompok lain atau orang lain juga gitu. Nah, lantas dengan adanya fenomena intoleransi yang meningkat gitu, yang tadi seperti disampaikan survei, bagaimana Bapak melihat kejadian itu? Ternyata banyak juga ya anak yang intoleran gitu. Ya, ini memang kalau dari sisi apa ya, secara umum sih kasihan gitu terhadap anak gitu ya. Kita jangan melihat bahwa anak sebagai pelaku kekerasan gitu. Tetapi sebenarnya anak harus dipandang sebagai korban dari lingkungan sosial yang ada gitu. Artinya anak itu sebenarnya akan menjadi baik atau buruk itu sebenarnya kan karena faktor
lingkungan gitu. Pada saat orang tua tidak memberikan pembelajaran yang baik, pada saat sekolah hanya mementingkan masalah akademik dan kognisi semata, pada saat dia berada pada lingkungan yang media sosialnya itu memberikan informasi-informasi yang belum tentu benar, pada saat dia berada pada peer group atau kelompok sebaya yang juga memiliki pandangan-pandangan negatif, maka dia akan menjadi atau berperilaku intoleran. Gitu. Jadi kalau saya masih melihat bahwa anak itu sebenarnya korban dari situasi. Jangan dianggap walaupun dia pelaku terorisme yang misalnya membuat berbagai kekacauan atau korban yang banyak, bukan berarti dia memang benar-benar dianggap sebagai pelaku yang memang harus dijauhkan, harus dihukum dan sebagainya. Tapi meskipun sebenarnya ada lapas anak yang khusus terorisme gitu ya Pak? Ya, memang harusnya ada lapas anak yang pendekatannya berbeda pada saat dia menjadi pelaku terorisme gitu, dengan mereka yang menjadi pelaku kriminal biasa gitu. Karena itu hal yang sangat berbeda gitu. Kalau misalnya dia kriminal biasa, bisa saja dia bisa berubah dalam jangka waktu yang cepat gitu. Tapi pada saat kita berurusan mengintervensi anak-anak yang terpapar terorisme, maka membutuhkan waktu yang panjang dan butuh kekhususan di dalam pendekatan maupun intervensinya. Kira-kira nih, apa ya yang sebenarnya penyebab seorang anak menjadi intoleran? Ya, banyak hal ya, tetapi kalau saya melihat faktor keluarga itu yang paling dominan gitu. Keluarga tetap yang utama. Tetap yang dominan, karena kemampuan anak untuk menghargai perbedaan itu harus dari orang tua terlebih dahulu gitu. Misalnya ya, dalam konteks intoleran kan bisa seksisme ya, misalnya mengatakan bahwa ya sudah perempuan itu hanya ada di belakang gitu, hanya ada di rumah gitu. Ini sebenarnya seksisme itu sebenarnya. Itu sudah menjadi bibit intoleran ya? Intoleran. Jadi laki-laki lebih kuat, laki-laki lebih hebat daripada yang perempuan gitu. Ini sebenarnya bagian-bagian dari kecil dari intoleran gitu. Tidak menghargai gender. Ya, tidak menghargai gender, tidak menghargai perbedaan. Misalnya agama kita tuh lebih hebat loh, agama yang lain tidak bagus gitu. Harusnya berhenti pada agama kita hebat gitu. Pada saat kita mengatakan agama kita hebat, tidak kemudian menyatakan agama yang lain jelek gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang paling dominan itu adalah di orang tua. Karena apa? Anak-anak kan seperti kalau CPU ya, itu kan kosong ya. Masih kosong. Prototipe tentang perilaku seperti apa, itu dia belajar dari orang tua. Baik belajar disosialisasikan, ini loh diajarkan gitu, atau diinternalisasikan. Misalnya melihat contoh, melihat orang tua seperti itu, kemudian akan membentuk struktur kognitifnya, prototipe perilaku seperti apa gitu. Jadi faktornya adalah orang tua gitu ya Pak? Betul. Ya baik Pak Andik, tadi kan disampaikan bahwa seharusnya lingkungan sekolah itu bukan hanya tentang afektif sama psikomotorik. Nah, kira-kira apa lagi yang harus ada di sekolah nih untuk menghadirkan anak menjadi toleran gitu ya Pak? Iya, sekolah itu kan dipandang anak sebagai tempat yang menyulitkan kehidupannya gitu ya. Jadi penuh dengan tugas dan lebih banyak pada hard skill-nya gitu, pada kemampuan kognitifnya, keterampilannya gitu. Tapi tidak semua sekolah itu mengajarkan yang namanya soft skill. Bagaimana empati, bagaimana berbagi, bagaimana menjalin interaksi dengan yang lain gitu. Jadi kayaknya porsi knowledge-nya lebih banyak diberikan gitu ya. Menjadi fokus pendidikan daripada soft skill-nya gitu. Padahal sebenarnya karakter itu dibangun dari soft skill-nya itu. Seperti kejujuran, betul. Gitu ya, kedisiplinan. Iya.
karena itu nanti akan terkait dengan banyak hal. Misalnya tidak mungkin kelas yang besar kemudian mau mengajarkan soft skill gitu kan harus kelas kecil-kecil gitu misalnya. Kemudian juga kan harus ada kegiatan-kegiatan yang mempertemukan antara anak dengan orang tua. Kan seakan-akan kalau udah di sekolah ya sudah, itu urusan sekolah gitu. Orang tua tidak punya keikatan emosional untuk menjadi bagian dari proses pendidikan anak. Maka perlu yang namanya parenting. Orang tua perlu menjadi bagian penting di dalam kegiatan anak. Termasuk juga orang tua harus mendukung lingkungan pendidikan yang seperti itu ya Pak? Betul. Jadi orang tua seakan-akan kan gini ya, kalau orang tua menyekolahkan anak, ya sudah, itu urusan sekolah loh. Pinter atau tidak pinter, baik atau tidak baik, itu urusan sekolah gitu. Kalau ada yang salah, nyalahin sekolah. Padahal sebenarnya tidak bisa kemudian sekolah itu mampu untuk membangun karakter yang utuh gitu. Karena kalau kita lihat waktu anak itu kan lebih baik juga dengan orang tua, dengan keluarga. Seharusnya ada komunikasi, ada keterbukaan, ada interaksi antara orang tua dan anak. Orang tua menanyakan masalah anak. Ya, kadang-kadang kan orang tua cuek dengan anak. Ya, ini yang kemudian membuat anak menjadi tidak nyaman di sekolah maupun tidak nyaman di orang tua. Akhirnya larinya apa? Ke medsos, ke informasi tidak benar atau ke teman-teman. Dan itu mudah sekali dia untuk diintervensi kelompok-kelompok yang menginginkan adanya penambahan anggota teroris gitu. Iya, terkait ini Pak, faktor media sosial ternyata Bapak tadi menjelaskan itu faktor yang sangat penting ya dalam mempengaruhi cara pandang anak. Nah, sementara kan saat ini banyak anak-anak yang pemanfaatan media sosialnya yang seperti Bapak tadi bilang, media ekspresi mereka, bahkan ada yang istilahnya punya second account gitu Pak gitu, fake itu pasti fake account. Agak sulit juga tuh orang tua ini mana akun yang benernya nih untuk anak-anak gitu. Jadi kalau misalkan filterisasi konten gitu, kira-kira Pak Andik melihat bagaimana peran pemerintah untuk memfilter konten-konten yang safety untuk anak-anak di media sosial ini Pak? Seharusnya memang aplikasi-aplikasi atau konten-konten itu harus ada restricted untuk pada anak-anak di usia berapa misalnya. Misalnya kalau kita lihat anak itu kan ada sampai usia 12 tahun lah. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 12 gitu ya. Kalau di atas 12 itu kan sudah mulai masuk di remaja. Gitu. Sebenarnya anak-anak itu tidak kemudian dibiarkan menggunakan media sosial sendiri gitu. Account-nya itu harus terhubung dengan account dari orang tua, harusnya seperti itu. Tidak bisa kemudian orang tua tidak bisa melakukan identifikasi terhadap apa yang sudah dilakukan di akunnya anak gitu kan. Itu yang terjadi. Ya sekarang kan karena pemerintah sehebat apapun untuk filter, membuat barrier terhadap informasi susah. Kayak misalnya kemarin pornografi sudah dihilangkan banyak, muncul lagi apalagi tentang judi online sudah dilakukan berapa ribu, ditutup, muncul dalam berbagai bentuk itu. Maka sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana membangun trust antara orang tua dan anak. Bagaimana membangun komunikasi orang tua dan anak dalam konteks media sosial itu harus terhubung antara orang tua dan anak. Mungkin Pak setelah kita ngobrol-ngobrol itu diminum dulu Pak kopinya. Makasih banyak. Pak Andik, saya ada satu video yang sepertinya berhubungan dengan tema yang kita bicarakan ini. Mari kita lihat Pak. Nama gue Rizky Aryono, punya anak 2. Nama saya Siva, saya ibu dari 1 anak. Nama saya Dodo, saya punya anak 3. Nama saya Dian, ibu dari 3 anak. Sangat bahaya ya untuk kemajuan bangsa kita kalau kita mengajarkan intoleran. Untuk saat ini sih anak gue nggak gue ajarin seperti itu.
sungguh miris sekali ya. Istilahnya untuk zaman-zaman sekarang hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi itu harus segera dihilangkan karena berdampak buruk kepada anak-anak. Anak saya pernah mengalami kejadian bullying di sekolahnya. Akhirnya anak menjadi istilahnya takut bergaul dengan teman-temannya. Menurut saya itu butuh pendidikan yang lebih intensif lagi terkait dengan toleransi, terkait dengan perbedaan, dan juga mungkin lebih ditekankan lagi tentang nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan sih. Jadi masing-masing anak tuh bisa menerima perbedaan. Kalau dilihat dari pandangan saya terhadap intoleran bagi anak-anak itu udah mulai meresahkan, karena kan saya juga udah punya anak dan mau memasuki masa sekolah, karena sekarang kalau cuman belajar tentang toleransi di sekolah aja itu nggak cukup, itu juga harus diajarkan di dalam rumah itu sendiri. Tetap selalu jaga nama baik keluarga, dan pesan yang penting adalah perbedaan agama, suku, ras, dan budaya itu tetap harus dijaga. Dan itu adalah keindahan. Saya berpesan kepada anak-anak saya untuk selalu berbuat baik kepada teman-teman, membuat bangga orang tua. Semoga nantinya mereka menjadi pribadi-pribadi yang menghargai perbedaan, dapat menjadi toleran terhadap lingkungannya, dan menjadi orang yang baik. Semoga bisa menjadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa dan bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Iya Pak Andik, ternyata dari video tadi sebagai orang tua ya, bapak ataupun saya gitu yang mempunyai anak ataupun teman-teman semuanya pasti punya harapan terhadap anaknya, punya kekhawatiran juga melepaskan anaknya di sekolah. Bagaimana tadi komentar Bapak melihat video tadi? Iya, kalau melihat video tadi sebenarnya saya apresiasi ya, karena masih banyak orang tua yang punya kepedulian terhadap anak, terutama terkait dengan bagaimana membangun toleransi pada anak. Itu menurut saya sebuah hal yang penting gitu. Sehingga kalau seluruh orang tua punya pemahaman yang sama, punya pemikiran yang sama, dan punya kesadaran yang sama untuk selalu meningkatkan toleransi, menghargai perbedaan pada anak, itu ya hal yang positif untuk ke depan nanti gitu. Yang penting sebenarnya tidak hanya sekedar memberikan ruang pada anak untuk tidak melakukan toleransi gitu ya, tetapi harus ada sekali lagi komunikasi yang intens tetap gitu. Ya, tidak hanya sekedar bahwa anakku sudah tidak melakukan toleransi berarti ya sudah, tidak bisa seperti itu. Karena pengaruh dari situasi yang lain seperti yang saya katakan tadi, media sosial itu masih menjadi persoalan besar gitu. Karena itu tidak bisa dikendalikan oleh siapapun gitu, kecuali oleh anak itu sendiri gitu. Pada saat anak kemudian dibangun nilai-nilai akan perbedaan, nilai-nilai akan keragaman, nilai-nilai penghargaan pada orang lain, maka akan lebih mudah anak itu untuk tidak masuk pada jurang intoleransi. Jadi memang tidak hanya sekedar bahwa orang tua saya berharap anak seperti itu, tetapi harapan itu juga harus diikuti oleh perilaku bagaimana berkomunikasi yang lebih intens dengan anak. Kalau tadi kan ada yang khawatir tentang bullying ya Pak di sekolah gitu ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika sebagai orang tua ataupun sebagai anak itu ketika dia mengalami perundungan atau bahkan dia melakukan perundungan itu sendiri? Betul. Jadi kekerasan sekecil apapun itu tidak boleh ditoleransi. Ya. Yang harus segera dilakukan adalah melaporkan kekerasan sekecil apapun yang dilakukan oleh orang lain gitu. Karena pembiaran itu menjadi reward bagi orang untuk melakukan hal itu semakin lama semakin besar. Tidak hanya pada orang itu saja, tetapi pada saat anak kemudian melakukan bullying,
itu kalau ada proses pembiaran, dia akan melakukan bullying dan seakan-akan bullying itu adalah sebuah kebenaran gitu. Jadi harus segera dilaporkan, harus segera diselesaikan, walaupun penyelesaian dalam konteks anak itu tidak selalu terpaku pada konteks hukum semata gitu. Tetapi bagaimana proses menyadarkan, bagaimana membangun kepedulian yang lebih besar orang tua pada kasus itu. Tapi sekali lagi, sekecil apapun kekerasan tidak boleh dibiarkan. Nah itu Pak, kadang-kadang kan ada anak yang kritis juga Pak, maksudnya punya sifat kritis gitu. Yeah. Nah tapi kadang-kadang kritisnya sama hal yang dianggap negatif gitu. Nah bagaimana kita merespon anak yang punya ketertarikan pada hal-hal yang dianggap tidak baik secara moral gitu Pak? Iya, kalau kita lihat memang kekritisan itu tidak boleh kemudian dihentikan gitu ya. Misalnya anak yang selalu bertanya, anak-anak yang selalu mempertanyakan, itu kadangkala respon orang tua itu malah memarahi gitu. Ngapain sih tanya-tanya? Sudah ini saja gitu. Lah, sehingga anak kemudian tidak mendapatkan jawaban kritisnya di orang tua atau keluarga. Apa yang dia lakukan? Mencari jawaban itu di peer group-nya. Yang bisa saja peer group-nya, teman sebayanya itu juga tidak punya kapasitas untuk memberikan informasi yang baik juga gitu. Atau dia dapatkan secara online di media sosial, dia cari dan sebagainya. Padahal informasi di media sosial kan belum tentu benar juga. Di media sosial ada yang benar, ada yang salah. Ya, artinya belum tentu benar gitu ya. Jadi tergantung kita masuk informasi itu kemana gitu kan. Jadi yang salah bukan kritisnya anak ya, tapi bagaimana kita memberikan jawaban dari pertanyaan itu. Betul, gitu ya, betul. Jadi mungkin gini, perbedaan culture juga ya. Orang-orang tua dulu tuh kan memang dibangun dari proses kultur kebiasaan yang dulunya seperti itu gitu. Enggak jarang tanya, pokoknya orang tua mengatakan ini ya dia akan melakukan. Tapi kan kondisi sekarang itu kan sangat berbeda secara kultur, secara budaya. Budaya sekarang kan anak kritis, mempertanyakan. Nah, itu tidak boleh kemudian dihentikan dengan seakan-akan bahwa itu tidak boleh diketahui anak, bahwa anak ya harus nurut dengan orang tua, tidak boleh hanya seperti itu. Ya ini Pak, terkait anak yang secara sudah jadi, itu kan tadi Bapak menjelaskan dalam rangka pencegahan gitu ya Pak. Ini anak yang sudah tersentuhan, terpapar dengan narasi intoleransi, bahkan mungkin sudah sampai kepada aksi terorisme gitu ya Pak. Kemarin pemerintah kan sudah menyatakan juga bahwa anak yang berhubungan dengan terafiliasi dengan gerakan teroris sebenarnya mereka adalah korban gitu ya Pak. Terkait anak yang sudah dalam posisi itu, menurut Bapak mereka bisa sembuh apa enggak gitu Pak? Bisa kembali? Ya, saya yakin anak itu kan proses dia terpapar itu kan prosesnya panjang. Ya. Dia mulai dari persepsi dia tentang ketidakadilan, keyakinan tentang bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lain, dan kemudian ada intervensi yang besar untuk melakukan brainwashing, untuk memaksakan nilai-nilai tertentu, ya, dan kemudian dia menjadi bagian di dalam kelompok itu, sehingga ada fanatisme, ada kelekatan secara emosional, ada emotional bonding lah dengan kelompoknya, sehingga proses untuk dia dilakukan perubahan-perubahan itu juga tidak mudah itu, karena prosesnya tidak hanya masalah knowledge itu, tidak hanya masalah pengetahuan yang isi kognitif semata, tetapi sudah masuk pada ranah emosional, pada ranah yang sulit untuk dilakukan perubahan-perubahan. Oleh karena itu memang prosesnya juga memerlukan waktu. Pada saat dia tumbuh seperti itu ada rentang waktu tertentu, maka untuk sembuh pun dia harus punya rentang waktu tertentu gitu. Ya.
Jadi memang seharusnya memang ada perlakuan khusus, ada intervensi khusus yang intensif pada mereka-mereka yang terpapar intoleransi tadi. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa anak itu adalah korban gitu. Nah ini sesuai dengan apa, sejalan dan selaras apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT beberapa waktu yang lalu, Komjen Pol Edi Hartono, bahwa kita harus melindungi anak dari terorisme karena mereka adalah korban. Ini juga sejalan dengan asta-cita Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, gitu, yang melindungi ideologi Pancasila gitu. Nah, kalau Bapak sebagai seorang psikolog gitu melihat tren sekarang anak keterlibatan dengan intoleransi, selanjutnya adalah terorisme. Kira-kira Bapak mengusulkan metode pembinaan seperti apa sih yang cocok Pak untuk mereka-mereka ini, anak-anak kita ini? Ya, kalau kita bicara tentang internalisasi maupun sosialisasi nilai-nilai, maka tidak boleh lepas dari yang namanya pendidikan. Dalam konteks pendidikan tidak boleh lepas dari yang namanya kurikulum. Nah, bangunan kurikulum inilah yang menurut saya penting membangun kesadaran berbangsa, kesadaran akan keberagaman, dan kesadaran untuk empati pada orang lain, menghargai orang lain, dan sebagainya. Jadi memang tidak boleh kemudian itu diselesaikan pada taraf yang tinggi, misalnya hanya di perguruan tinggi. Tidak bisa. Sekolah damai itu juga perlu dimunculkan di berbagai lini, tidak hanya SD, SMP, SMA, tapi juga sampai di tingkat yang paling bawah gitu. Ya, jadi misalnya taman kanak-kanak atau toddler gitu ya. Jadi memang mereka sudah disadarkan, ini loh, mereka harus sadar berbagi, sadar untuk berkumpul, menghargai perbedaan dan sebagainya. Itu menurut saya menjadi kunci untuk melakukan prevensi. Karena kalau sudah terjadi seorang anak menjadi pelaku, proses untuk intervensinya itu panjang pasti. Lebih baik kalau ada prevensi, munculkan sekolah damai tidak hanya di satu tempat. Seluruhnya ada yang namanya kurikulum untuk sekolah damai. Memang sekolah damai ada satu program unggulan dari BNPT juga Pak, yang digagas oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi. Kalau kita nih Pak sebagai orang tua nih, ketika melihat anak, kira-kira apa sih yang bisa menjadi pegangannya untuk kita orang tua mendeteksi deteksi dini ciri-ciri nih anak dari mulai kecil sampai dewasa, kira-kira ada ciri-ciri yang signifikannya ini anak udah sedikit intoleran atau atau bahkan fatal selain yang tadi disebutkan itu Pak. Jadi memang orang tua itu harus punya kedekatan emosional dengan anak. Harus membangun komunikasi yang intens dengan anak. Pada saat kemudian orang tua lebih mendekatkan anak di gadget dengan media sosial, maka yang terjadi adalah anak lebih dekat tergantung dengan media sosial daripada dengan orang tua. Dan sekarang ini kan modelnya seperti itu ya. Jadi anak-anak itu jarang ada kedekatan emosional dengan orang tua. Kalau dia punya masalah, pada saat dia membicarakan dengan orang tuanya cenderung menolak gitu. Udahlah, selesai sendiri, gitu aja jadi masalah. Jadi anak menjadi tidak nyaman untuk bercerita hal-hal yang kecil gitu. Nah, itu menjadi bibit-bibit hilangnya komunikasi antara orang tua dan anak, sehingga anak akan mencari peluang-peluang mendapatkan kesempatan berkomunikasi dengan lingkungannya yang belum tentu benar gitu. Dan dia pasti paling banyak itu adalah memberikan ruang komunikasi secara maya gitu. Misalnya gini, dia menulis misalnya status, saya lagi galau gitu, saya kesepian gitu. Itu kalau itu terdeteksi oleh kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan, itu lebih mudah gitu. Karena
dunia media sosial kan bukan dunia privasi lagi gitu ya, tetapi dunia yang semua orang bisa melihat itu gitu. Nah ini yang kadang-kadang gini, orang tua kadang-kala tidak tahu media sosialnya anak. Oh iya, acuh malah. Acuh. Mau seperti apa terserah lah. Kadang-kala orang tua juga membebaskan begitu saja. Ya, jadi memang harus ada apa ya? Yang harus diajari itu sebenarnya orang tuanya. Oh, ada nggak sih Pak metode khusus di psikologi untuk menangani anak-anak yang sudah katakanlah intoleran atau mungkin kenakalan remaja atau bahkan terorisme? Bagaimana itu Pak? Ya, selama ini kan seringkali intervensi kita itu lebih banyak pada punishment kan. Oke. Pada saat anak nakal maka kemudian dipanis kan. Iya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, hukuman. Sementara di orang tua pun dimarah-marahin gitu. Jadi sebenarnya hal-hal tersebut tidak kemudian membuat terjadinya perubahan pada anak. Harusnya itu harus ada pendekatan yang komprehensif, dan juga kalau memang itu tidak bisa dilakukan di level pendidikan maupun di keluarga orang tua, maka seharusnya kan diserahkan pada psikolog gitu, profesional yang kemudian bisa menjadi bagian penting edukasi pada anak. Psikolog anak ya Pak ya? Ya anak bisa menceritakan banyak hal terkait dengan persoalan-persoalannya gitu. Jadi kalau memang itu tidak bisa diselesaikan dalam konteks manapun, maka harusnya diberikan kepada profesional. Nah ini yang menurut saya penting, setiap sekolah itu harus punya psikolog misalnya. Orang tua harus punya kesadaran kalau anaknya sudah ada hal-hal yang berbeda, dia melihat bahwa ada perbedaan pola perilaku anak, harusnya punya kesadaran untuk mengarahkan, membawa ke psikolog gitu. Nah, memang nanti Pak, bagaimana tuh psikolog mentreatment anak yang seperti itu Pak? Ya pasti akan ada proses namanya bagaimana. Yang penting kan assessment dulu, bagaimana sejauh mana gitu, sejauh mana pola perilaku anak tersebut, apakah dia sudah masih pada taraf yang ringan atau sudah berat itu misalnya dia kalau dia dalam konteks seksisme misalnya, dia memandang bahwa kalau dia laki-laki, dia memandang bahwa perempuan itu memang harus dilukai, orang-orang yang laki-laki itu lebih powerful dan sebagainya. Kalau lebih yang paling berat itu kan dia sampai pada konteks melukai ya. Maka muncul yang namanya misalnya kekerasan dalam pacaran. Itu kan ada ya. Itu kan salah satu bentuk dari intoleransi dalam konteks seksisme gitu. Dia tidak melihat bahwa pria wanita itu punya porsi yang sama, punya potensi yang sama, punya status yang sama gitu, relasi yang sepadan gitu. Jadi memang harus ada proses assessment dulu, apakah dia ringan, berat atau sedang gitu ya. Kalau sudah assessment sudah dilakukan, maka bisa dilakukan yang namanya konseling dan psikoterapi gitu. Oke, berarti memang kalau ke profesional pasti diawali dulu dengan assessment gitu, melihat, mengukur sejauh mana kadarnya gitu, baru nanti konseling atau bahkan psikoterapi. Iya, gitu kuncinya memang jangan ada pembiaran lah ya. Ya, kuncinya jangan ada pembiaran. Siapapun itu, apakah orang tua, apakah sekolah, itu harus segera diberikan intervensi kepada anak pada saat terjadi deteksi dini, perubahan-perubahan yang ekstrim dari yang sebelumnya. Bahkan sebenarnya yang paling bagus itu adalah lakukanlah deteksi dini pada seluruh anak di Indonesia misalnya. Apakah memungkinkan Pak? Artinya gini, pada saat kita memberikan intervensi itu kan dasarnya assessment-nya harus benar gitu. Pada saat assessment-nya itu tidak komprehensif, maka yang terjadi adalah intervensinya juga tidak bisa komprehensif gitu. Jadi kalau menurut saya identifikasi terhadap kesehatan psikologi atau kesehatan mental anak sejak dini harus menjadi bagian yang penting dari program pemerintah. Selain juga gizinya juga dipenuhi, selain gizi dan sebagainya gitu ya. Kesehatan mentalnya juga diperhatikan. Betul, karena kalau dalam konteks kesehatan menurut WHO itu kan yang namanya sehat itu kan sehat secara fisik, sehat secara psikologis dan sehat secara sosial. Gitu. Sosial, tidak bisa hanya sekedar
fisik saja gitu ya, tetapi juga persoalan-persoalan psikologis dan kemampuan anak untuk berinteraksi sosial harus menjadi bagian penting untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Oke Pak, mungkin terakhir aja ini Pak, kira-kira pesan Pak Andik ini kepada orang tua dan anak Indonesia gitu untuk tadi sama-sama menyongsong Indonesia Emas 2045, apa pesannya agar menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan psikologis yang sehat dan mental health yang bagus gitu? Iya, yang pertama kunci utama dari kesehatan mental itu adalah orang tua harus membangun komunikasi yang intensif dengan anak. Itu harus itu. Ya. Seringkali pada saat anak itu berada di sekolah tidak berarti kemudian menyerahkan sepenuhnya tugas-tugas perkembangan anak itu pada sekolah, tapi masih menjadi bagian penting dari tugas orang tua. Komunikasi yang efektif, emotional bonding antara orang tua dan anak itu tentunya akan menjadi bagian penting untuk membangun trust pada anak dan juga untuk meningkatkan potensi dan kompetensi anak ke depan nanti. Terutama sekali kemampuan untuk melihat keberagaman, kemampuan untuk menghargai perbedaan, dan juga kemampuan untuk menyelesaikan secara bersama apapun persoalan yang terjadi sehingga tidak terjadi konflik-konflik yang berlandaskan pada konteks intoleransi. Berarti komunikasi ya Pak, sehingga kepercayaan, trust itu dan emotional bonding. Gitu ya. Kita berharap semoga Indonesia bisa benar-benar mendapatkan tiket Indonesia Emas 2045 itu ya. Amin. Pak. Terima kasih Bapak Andik sudah hadir di podcast Cafe Toleransi. Melindungi dan mendidik generasi penerus bangsa merupakan sebuah tanggung jawab besar. Selain orang tua, seluruh unsur masyarakat pun turut berperan di dalamnya. Mari kita berikan bimbingan untuk membantu anak-anak melanjutkan kehidupan yang lebih baik, agar cita-cita Indonesia Emas dapat terwujud dan menjadi cerminan dunia. Akhir kata, saya Didin Syaidin bersama dengan Dr. Andik Matulesi, MSc Psikolog. BNPT hadir untuk Indonesia. Salam Indonesia damai.